Yang saya cari kebenaran dari orang itu. Orang si Arya dari dulu udah bahas itu. Bahkan saya tentang si Arya dulu. Walaupun saya sekarang masih menunggu si Arya mau menjarakan saya. Ya. Banyak yang bilang, TJ udah masuk kelompok si Arya. Enggak. Dia dari dulu enggak bermasalah seperti ini kan. Enggak muncul ke permukaan kan. Bukan karena dari hati. Cuman pingin pujian, pingin donasi. Coba lihat, apa bedanya? Nyerang si Bahar, nyerang Bung Rizik, nyerang FPI mereka hanya untuk ini. Kita tidak pernah minta donasi ke orang. Apa yang ada diri kita sumbangkan untuk ini, walaupun ini bagi kami bukan perjuangan. Bung Lubis sendiri, saya sendiri. Bung Lubis kenapa sendiri? Karena dia lebih tahu di dalam. Kenapa saya sendiri? Saya nggak nanya, Bung, ini gimana Bung? Saya nggak nanya ke Bung Lubis. Saya cari tahu sendiri. Good job. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Saya berharap video saya kemarin yang membahas terkait Ketua FPI Aceh, yaitu Tengku Wahidin, mudah-mudahan dan feeling saya beliau memahami apa yang saya maksud. Cuman beliau belum bisa move on daripada Bung Rizik gitu. Oke lah kalau si Bahar misalnya, tapi kalau Bung Rizik mereka mungkin belum bisa move on. Nggak masalah. Masalah ente cinta dengan siapapun ya itu urusan ente. Tapi nggak ada hak kalian untuk melarang saya membahas siapapun. Ya. Su hanaku blow, ego hanaku sewa. Suara tidak aku beli, gigi tidak aku rental. Sebagaimana kalian bisa ngomong ini itu, begitu juga saya. Ketika saya berbeda pendapat dengan kalian, kalian tidak punya hak untuk menyerang saya. Salah sasaran, salah serang, penyesalan seumur hidup. Ya. Saya tidak suka seperti kalian, darah orang halal ini itu. Saya nggak suka. Bunuh orang, saya nggak suka. Dan nggak berani. Tapi kalau bikin cacat, dan alhamdulillah sejauh mata memandang, sejauh evaluasi yang saya lakukan di Aceh, banyak yang sudah sadar. Dan hanya beberapa kaum blow on aja yang otaknya kagak tumbuh ya. Nah itu aja. Jadi begini, ada banyak sekali yang mengatakan bahwa persoalan nasab habaib segala macam ini gara-gara TJ dan Bung Lubis. Enggak. Kalau kita mau lebih dari itu bisa kita buat gebrakan, bukan. TIJ mengatakan, masalah ini kenapa justru banyak ulama yang membela mereka? Ya seperti itu, namanya juga ulama. Ya tugas ulama yang mendamaikan, mendiamkan, bukan memanas-manasi, kan gitu. Itu adalah kesadaran dari masyarakat Indonesia sendiri. Ya, cuman kemunculan TIJ ini dan Bung Lubis membuat mereka gerah. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Kalau ada orang tobat jangan cie-cie, nggak boleh begitu bang. Alhamdulillah, alhamdulillah, jangan cie-cie. Nah. Dan saya orangnya tidak dendam. Mau kalian caci, mau kalian maki saya, silakan, nggak masalah. Suatu saat kalian akan mengerti. Nah, sejauh mana kalian hari ini melangkah. Ini adalah bukti cinta saya kepada kalian semua. Mungkin hari ini saya tidak bisa memberikan uang, harta, dan kekayaan kepada kalian. Karena itu memang bukan hak saya. Setidaknya ada sesuatu hal ya, yang bisa membuat kalian berharga dibandingkan dengan makhluk lainnya. Yakni akal. Ya, kita tidak hanya mencintai habaib doang. Said-said yang di luar daripada Ba'alawi kita tetap cinta. Hewan, tumbuhan, segala kainat yang ada di muka bumi ini kita cinta. Ya, tapi kalau kewajiban mencintai habaib itu beda dengan kewajiban mencintai ahlul bait. Ya, contoh habaib ya si Bahar, Bung Rizik dan yang lainnya, ngomong ngawur ngelantur, Menir Uthman dan lain-lain. Jangan berharap cinta kalau belum bisa mencintai. Berikan cinta yang tulus dulu,
insya Allah kau akan mendapatkan balasan cinta. Kalau balasan cintamu tidak dibalas, jangan kecewa, jangan sakit hati. Mungkin dia belum paham bagaimana cara menunjukkan cinta. Cinta yang salah, ya seperti cinta Mr. Bean, Muhyiddin kalian budak. Sablon baju, sablon bendera, sablon baleho, itu udah cinta. Sementara hari ini, ketika nasab kalian diserang, budak-budak kemana? Seharusnya kirim perwakilan ini buat bela. Ini TJ pun nggak bisa kalian serang kan? Si Kera 212 gue tengok yang aktif. Kemarin ada si anjing Kitmir, anjingnya si Bahar. Ada satu lagi siapa itu? Adalah, cuman begitu aja, begitu doang. Selebih dari itu kagak ada. Nah, pertanyaan, kenapa ulama tidak ngambil tindakan terkait masalah ini? Kenapa justru banyak ulama yang membela mereka? Ya seperti itu. Namanya juga ulama. Ya tugas ulama ya mendamaikan, mendiamkan, bukan memanas-manasi, kan begitu tugas ulama. Nah, misalnya dulu gini, ada banyak sekali gerombolan oknum penipu. Kalau penipu bukan oknum lah, semua lah ya. Nah, mengatasnamakan orang sakti, mengatasnamakan ini, mengatasnamakan wali, ini itu segala macam. Kenapa ulama tidak bertindak? Karena itu adalah tugas kita. Ngapain kita belajar bertahun-tahun sama ulama, sedangkan hal yang demikian pun kita tidak berani untuk melawannya. Bertahun-tahun kita ditipu oleh dukun dengan benda-benda klinik yang tidak jelas, ya. Nggak ada yang berani melawan. Bahkan orang yang mengaku habaib ini malah melakukan perdukunan. Contoh si Cehrel dan banyak habib-habib lain saya lihat. Malah ngejar-ngejar dukun santet, ngejar hantu. Bukannya ngelawan, cuan. Si tolol ini, nih orang paling tolol se-Asia Tenggara nih. Begitu melihat adegan seperti itu, aneh lawan sendiri. Dicaci, dimaki, dihina, kagak percaya karomah, dibilang sama saya. Wahabi, PKI. Sendiri gue lawan awal-awal. Kemudian banyak teman-teman masuk. Dan nggak mau bermasalah. Kemudian muncul Lubis sebagai Mr. Bean waktu itu, masih jadi Muhyiddin si Cehrel. Ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol panjang lebar, dia nanya-nanya tentang ilmu kesaktian, saya jelaskan ke dia. Dia waktu itu nanya ilmu pedang. Ujung pedang taruh di sini, pedangnya ditekan di lantai atau di badan temannya, kemudian ditekan begini. Saya bilang itu pun saya bisa. Itu tekannya ke bawah, saya bilang, supaya pedangnya lentik ke bawah dan itu akan bengkok. Sama seperti menekan pedang, tekannya ke samping. Sama seperti jarum, dicolok kemari, tekannya ke samping. Nah, seperti yang saya peragakan, mereka nggak bisa kan? Taruh jarum begini, tam. Tugas ulama misalnya dulu gini, ada banyak sekali gerombolan oknum penipu. Kalau penipu bukan oknum lah. Semua yang mengatasnamakan orang sakti, mengatasnamakan ini itu, mengatasnamakan wali, ya segala macam. Kenapa? Ulama tidak bertindak. Karena itu adalah tugas kita. Ngapain kita belajar bertahun-tahun sama ulama, sedangkan hal yang demikian pun kita tidak berani untuk melawannya. Bertahun-tahun kita ditipu oleh dukun dengan benda-benda klinik yang tidak jelas, ya enggak? Ada yang berani melawan? Bahkan orang yang mengaku habaib ini malah melakukan perdukunan. Ujar TIJ. Nggak bisa kan? Nggak bisa lah jebol. Waktu itu jarum saya taruh di sini, saya tekan begini. Nggak berani mereka gitu, beraninya gini. Tekan ke samping. Dan alhamdulillah, dan dulu
pembahasan tentang si Bahar, Bung Rizik dan sebagainya kan sudah dimulai oleh orang-orang lain. Bahkan waktu itu saya bela mereka, bela Bung Rizik, bela si Bahar. Ya. Kenapa saya bela? Saya tidak tahu, karena saya tidak cari tahu kesalahan orang. Yang saya cari kebenaran dari orang itu. Orang si Arya dari dulu udah bahas itu. Bahkan saya tentang si Arya dulu. Walaupun saya sekarang masih menunggu si Arya mau menjarakan saya. Ya. Banyak yang bilang TJ udah masuk kelompok si Arya. Enggak. Dia dari dulu enggak bermasalah seperti ini kan. Enggak muncul ke permukaan kan. Bukan karena dari hati. Cuman pingin pujian, pingin donasi. Coba lihat apa bedanya. Nyerang si Bahar, nyerang Bung Rizik, nyerang FPI mereka hanya untuk ini. Kita tidak pernah minta donasi ke orang. Apa yang ada diri kita sumbangkan untuk ini, walaupun ini bagi kami bukan perjuangan. Bung Lubis sendiri, saya sendiri. Bung Lubis kenapa sendiri? Karena dia lebih tahu di dalam. Kenapa saya sendiri? Saya nggak nanya, Bung, ini gimana Bung? Saya nggak nanya ke Bung Lubis. Saya cari tahu sendiri. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.